Halo teman-teman semua, kami dari kelompok pengantar bisnis ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penentuan lokasi pabrik. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Vicky Adi Kusendra. Saya Arya Rahdianto Putra. Saya Livia Ramadan. Oke, untuk pembahasan pertama, alasan perlunya penentuan lokasi pabrik. Pertama, perluasan pabrik atau disebut expansion, pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja atau disebut decentralization, faktor-faktor ekonomis atau perubahan pasar, penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kapan suatu industri perlu memperluas sistem usahanya? Yang pertama, fasilitas-fasilitas produksi sudah dirasakan jauh ketinggalan. Yang kedua, kebutuhan pasar tumbuh dan berkembang di luar jangkauan kapasitas produksi yang ada. Yang ketiga, servis tidak mencukupi dan memuaskan konsumen. Selanjutnya, lokasi pabrik yang ideal terletak pada suatu tempat yang mampu memberikan total biaya produksi yang rendah dan keuntungan yang maksimal. Artinya, lokasi terbaik dari suatu pabrik adalah lokasi di mana unit cost dari proses produksi dan distribusi akan rendah, sedangkan harga dan volume penjualan produk akan mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan tersebut. Kondisi-kondisi yang berperan dalam proses penentuan lokasi pabrik. 1. Lokasi pabrik di kota besar atau city location. Diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Yang kedua, proses produksi sangat tergantung pada fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar, seperti listrik, gas, dan lain-lainnya. Kontrak dengan supplier dekat dan cepat. Yang terakhir, sarjana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan. Selanjutnya, kondisi-kondisi yang berperan dalam proses penentuan lokasi pabrik. Yang pertama, lokasi di luar kota. Bahan yang luas sangat diperlukan untuk keadaan sekarang maupun rencana ekspansi yang akan datang. Pajak terendah bisa diperoleh, tenaga kerja tidak terampil dalam jumlah besar, upah buruh lebih rendah mudah didapatkan, baik untuk manufacturing produk-produk yang berbahaya. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik. Yang pertama, lokasi pasar. Yang kedua, lokasi sumber bahan baku. Yang ketiga, alat angkutan. Yang keempat, sumber energi. Yang kelima, iklim. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik. Buruh dan tingkat upahnya, undang-undang dan sistem perpajakan, sikap masyarakat setempat, air dan limbah industri. Selanjutnya, metode-metode penentuan alternatif lokasi pabrik. Yang pertama, metode kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif yang terdiri dari metode analisa pusat gravitasi dan metode analisa transportasi. Selanjutnya, pemilihan lokasi pabrik dengan metode kualitatif. Langkah-langkah analisa metode kualitatif: mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan memiliki signifikasi yang berkaitan dengan proses pemilihan lokasi pabrik, seperti lokasi pensuplai bahan baku, lokasi pemasaran, lokasi tenaga kerja, kondisi iklim, undang-undang, dan peraturan lainnya. Selanjutnya, pemilihan lokasi pabrik dengan metode analisa pusat gravitasi dibuat dengan memperhitungkan jarak masing-masing lokasi sumber material atau daerah pemasaran dengan lokasi pabrik yang direncanakan, asumsi biaya produksi dan distribusi untuk masing-masing lokasi sama. Kesulitan dalam analisa pusat gravitasi. Yang pertama, perbedaan biaya distribusi dan produksi untuk setiap lokasi di mana dalam formula tidak diperhitungkan. Yang kedua, untuk itu dalam mencari optimalisasi lokasi perlu memasukkan biaya produksi atau dalam analisa. Selanjutnya, metode analisa transportasi programa linier. Aplikasi metode transportasi meliputi pemecahan permasalahan-permasalahan seperti penetapan suplai yang cukup untuk beberapa lokasi tujuan dari beberapa sumber tertentu pada tingkat biaya yang minimal, pemilihan lokasi untuk fasilitas-fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang akan datang, penetapan berbagai macam bentuk atau sumber produksi guna memenuhi kapasitas produksi sesuai dengan demand yang akan datang dan biaya produksi yang minimal, khususnya yang berkaitan dengan proses subkontrak. Prosedur penyelesaian masalah transportasi. Yang pertama, penyelesaian awal. Yang kedua, evaluasi penyelesaian awal. Yang ketiga, menentukan incoming variable.
Yang keempat, identifikasi outgoing variable. Yang kelima, penetapan solusi terbaru. Yang pertama, penyelesaian awal. Untuk penyelesaian awal dapat dilakukan dengan aplikasi salah satu metode, yaitu metode heuristik, Northwest Corner Rule Method, Fuzzel's approximation method. Selanjutnya, 3 kondisi tahap awal yang harus dipenuhi. Yang pertama, penyelesaian dalam bentuk pengalokasian harus memenuhi kelayakan, yaitu sesuai dengan batasan supply dan demand yang ada. Yang kedua, alokasi harus menempati seluruh matriks sales yang ada dan memenuhi persyaratan M+N-1. Yang ketiga, alokasi sel matriks pada posisi yang tidak membentuk lintasan tertutup atau closed field. Metode heuristik. Yang pertama, bertujuan untuk meminimumkan total cost untuk alokasi atau distribusi suplai produk untuk setiap lokasi tujuan. Yang kedua, dengan mengalokasikan demand sebesar-besarnya pada lokasi sumber yang memberikan biaya transportasi yang sekecil-kecilnya secara berturut-turut. Selanjutnya, langkah penyelesaian dengan metode NCR. Yang pertama, diawali dengan alokasi pada sel matriks yang terletak pada pojok kiri atas. Yang kedua, memakai suplai dari sumber yang tersedia semaksimal mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dari lokasi tujuannya. Sisa kapasitas dialokasikan pada baris horizontal berikutnya. Yang ketiga, mengalokasikan kebutuhan dari lokasi tujuan. Kolom kedua, sejumlah sisa kebutuhan yang masih belum terpenuhi secara maksimum disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia di baris sumber terakhir, dan seluruh sumber tujuan yang membutuhkan sumber suplai bisa dipenuhi. Selanjutnya, langkah penyelesaian dengan metode FAM. Yang pertama, menghitung perbedaan di antara dua nilai unit cost transportasi yang terkecil dari setiap baris dan kemudian mengulanginya lagi untuk setiap kolom yang ada. Yang kedua, memilih baris atau kolom dengan perbedaan unit cost terbesar dan mengalokasikan suplai maksimum yang dimungkinkan dalam sel matriks yang justru memiliki nilai unit cost terkecil. Selanjutnya, baris kolom yang terpilih dihilangkan dan kerja diulangi seterusnya sampai semua alokasi M+N-1 terpenuhi lengkap. Jika dilihat dari hasil dan alokasi suplainya, maka terlihat bahwa metode FAM lebih baik dibandingkan dengan metode NCR ataupun metode heuristik. Tetapi hasil ini belum tentu optimal. Untuk itu perlu evaluasi pada step-step berikutnya. Selanjutnya, evaluasi penyelesaian awal. Yang pertama, merupakan pengecekan dari penyelesaian awal guna melakukan perbaikan-perbaikan yang memungkinkan. Yang kedua, dilakukan dengan cara menukar alokasi suplai ke tempat yang kosong dan memiliki unit transportasi cost lebih kecil, sehingga memberi kemungkinan untuk mengurangi total transportasi cost. Yang ketiga, pengujian dari sel matriks kosong ini dilaksanakan dengan membuat alokasi percobaan, yaitu menempatkan satu unit suplai dan kemudian menghitung pengaruhnya terhadap total biaya. Selanjutnya, menentukan incoming variable. Pada step ini, mengkaji apakah ada sel matriks kosong lain yang mampu memberikan hasil perbaikan yang lebih besar lagi selain dari hasil yang sebelumnya. Langkah penentuan sel matriks kosong yang mampu memberikan reduksi biaya terbesar tersebut dikenal sebagai penentuan incoming variable.